Nama saya Putra Wibawa dengan NIM 1908966. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Irfansyah dengan NIM 1908851. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Handi Firlana dengan NIM 1904962. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Hakim dengan NIM 1905491. Perkenalkan, nama saya Nathan Sodom Sombing dengan NIM 19089. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan di dunia. Saat ini kita telah memasuki dunia digital. Segala hal yang memungkinkan dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dengan perangkat gadget ataupun smartphone. Misalnya, secara sederhana, kita mengenal email, penggunaan website, aplikasi, pengelolaan produk secara online, serta transaksi online. Berbagai negara mulai mencanangkan untuk fokus menggarap potensi pada ekonomi digital. Salah satunya juga dilakukan oleh Indonesia. Pemerintah sendiri telah mencanangkan target pada 2020. Nilai bisnis ekonomi digital Indonesia mencapai 130 miliar US dollar atau setara dengan 1.730 triliun rupiah. Terlebih, survei APJI atau APJII pada 2016 yang mengungkapkan pengguna internet Indonesia ada 132,7 juta, akan terus mengalami peningkatan seiring masih banyaknya masyarakat dan daerah yang akan dipenuhi kebutuhan layanan internet. Apa itu ekonomi digital? Ekonomi digital adalah segala bentuk aktivitas ekonomi yang memanfaatkan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini termasuk transaksi jual beli, marketing, dan lainnya yang dapat mempengaruhi perekonomian. Digitalisasi ekonomi ini merupakan suatu terobosan yang baik karena dapat menghindari kasus pencurian dan pencopetan dengan transaksi cashless atau non-tunai. Selain itu, setiap proses transaksi bakal berjalan lebih lancar, cepat, dan aman. Lalu, perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Ekonomi digital di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya jumlah e-commerce yang menjamur. Bahkan beberapa di antaranya mampu berkembang pesat sehingga menjadi bisnis unicorn. Digitalisasi ekonomi ini ternyata menjadi peluang tersendiri untuk industri UMKM, karena UMKM dapat memasarkan produk dan jasanya dengan lebih luas, lebih mudah, dan lebih murah. Jadi, UMKM tersebut dapat bertahan, bahkan pada masa krisis ataupun pandemi seperti saat ini. Jadi, dengan bantuan teknologi digital, banyak jumlah usaha dan bisnis yang survive dan berkembang. Hal ini tentu akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Hingga pada akhirnya hal ini akan memberikan dampak positif pada perekonomian negara. Berdasarkan dari data Ernst & Young bahwa peningkatan transaksi pada e-commerce mencapai 40% per tahunnya, sedangkan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 93,4 juta orang dan 71 juta diantaranya adalah pengguna smartphone. Mereka menjelaskan contoh ekonomi digital. Pertama, Gojek dan Grab sebagai pelayan transportasi. Gojek memberikan dampak ekonomi yang baik bagi para driver sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia semakin baik. Yang kedua, OVO, Dana atau dompet elektronik, yang merupakan salah satu aplikasi yang banyak digunakan warga Indonesia karena teknologi ini bisa memudahkan transaksi yang baik. Oleh karena itu, perkembangan e-wallet sebagai bentuk dari transaksi yang secara online membantu menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua, Bukalapak, Lazada, atau e-commerce yang bergerak di bidangnya merupakan salah satu contoh
dari bentuk digitalisasi ekonomi yang banyak digunakan di Indonesia. Bahkan beberapa e-commerce mampu berkembang pesat dan memiliki market sendiri di Indonesia. Namun, bertahan di bidang ini tidaklah mudah karena persaingannya yang sangat tinggi. Tentu masih banyak lagi contoh dari digital ekonomi tersebut. Namun, 3 contoh ini merupakan yang paling banyak menjadi studi kasus yang digunakan dan paling mudah diakses oleh masyarakat di Indonesia. Peluang bisnis digital di negara Indonesia. Indonesia merupakan pasar yang besar untuk menyerap arus digitalisasi. Oleh karena itu, peluang bisnis digital di Indonesia sangatlah besar. Hal itu pernah dikatakan oleh ketua program studi di salah satu universitas yang ada di Indonesia. Indonesia adalah pasar besar dan potensial untuk menyerap arus digitalisasi karena populasinya lebih dari 267 juta dan jumlah generasi milenial yang cukup dominan, sekitar 60% dari jumlah penduduk. Lebarnya digital gap di Indonesia dibandingkan dengan negara mitra menunjukkan peluang pasar yang besar. Berdasarkan data Bank Indonesia, pada tahun 2020, pengguna atau pendaftar mobile phone sebanyak 355,5 juta orang dengan penetrasi sebesar 133%. Sementara penetrasi dunia hanyalah sebesar 67%. Selanjutnya, penggunaan internet di Indonesia sebanyak 150 juta orang dengan penetrasi sebesar 56%. Sementara hanya berbeda 1% dengan penetrasi dunia sebesar 57%. Pengguna aktif media sosial sebanyak 150 juta orang dengan penetrasi 56% dan penetrasi dunia sebesar 45%. Digitalisasi adalah keniscayaan dan perekonomian Indonesia tergolong berpotensi besar menyerap arus digitalisasi tersebut. Fleksibilitas model bisnis digital membuka lebar pintu peluang inklusivitas khususnya bagi perekonomian seperti Indonesia. Di sisi lain, digitalisasi pun mempunyai banyak konsekuensi resiko yang tidak ringan yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Ekonomi digital memang memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan Indonesia. Sementara tantangan yang cukup besar berkaitan dengan isu kesenjangan digital juga masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Meski pengguna internet mengalami peningkatan, namun yang belum menjadi pengguna juga masih cukup besar jumlahnya. Pemerataan infrastruktur untuk mendukung akses teknologi, terutama di daerah, baik dari sisi akses teknologi dan literasi digital menjadi faktor penting dalam kesenjangan digital di tanah air. Tanpa akses teknologi akan sulit untuk meningkatkan literasi digital. Proyek nasional Palaparing dan inisiatif untuk meningkatkan literasi digital melalui desain kurikulum Merdeka Belajar oleh pemerintah menegaskan bahwa dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan dan populasi penduduk yang besar, mengatasi kesenjangan digital tentu bukan hal yang mudah, murah, dan cepat. 4 tantangan yang harus dihadapi dan diwaspadai. Pertama, dengan adanya tren penggunaan internet dan mobile, tantangan utama yang perlu diwaspadai adalah cyber security yang akhir ini marak. Kejadian ini belakangan dialami di berbagai belahan dunia, misalnya ransomware, virus yang mengunci file, yang meminta tebusan dari Bitcoin. Tantangan kedua adalah fragmentasi industri. Saat ini masing-masing industri membuat inovasi teknologi digital, tapi tidak terhubung satu sama lain. Ini menyebabkan inefisiensi dan menyulitkan masyarakat dalam melakukan transaksi digital. Contohnya kartu tol. Dulu hanya bisa pakai kartu mandiri, tetapi sekarang bisa diterkoneksi satu sama lain. Ada juga teknologi QR kode yang saat ini masih tertutup, tapi pemerintah merencanakan secepatnya semua transaksi yang menggunakan QR code akan selesai, jadi bisa terkoneksi satu sama lain. Tantangan ketiga adalah daya saing. Pertumbuhan e-commerce saat ini belum bisa mendukung penjualan barang lokal. Saat ini masih didominasi impor dari Cina karena murah. Selain itu, posisi kedua barang impor adalah dari negara Singapura dan Jepang. Tantangan keempat, pelayanan ekonomi digital juga rawan jadi praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tentu keempat hal ini penting untuk menjadi prioritas karena Indonesia punya peluang dan masih menyisakan tantangan. Dan saat ini kita berlomba dengan waktu untuk terus berupaya memperkuat ekonomi digital.
Indonesia sebagai tonggak perekonomian di tanah air. Sekian dari pemaparan materi kelompok kami yang berjudul Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia dan di Dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.